Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, kita mau dengar firman Tuhan untuk memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di saat kami mau beristirahat dari keletihan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengar firman-Mu untuk boleh meneguhkan, menguatkan kami, menjadi bekal dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa yang mengajar kami, meneguhkan kami, menguatkan dalam melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7, dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kembali kepada kasih mula-mula. Di usia sekitar 40 tahun, jemaat Efesus mendapat teguran keras dari Tuhan. Jemaat ini tergolong bekerja keras dalam ketekunan, aktif dalam kegiatan dan pekerjaan, sangat tegas dalam hal pengajaran mereka dan menguji rasul-rasul palsu dan mendapati kesesatan mereka. Sabar menderita karena nama Tuhan. Dalam kesulitan dan penderitaan yang dialami itu, mereka tidak mengenal lelah. Militansi mereka bagi Tuhan tak diragukan lagi. Kecintaan mereka pada kebenaran Injil juga tidak kenal kompromi. Bahkan mereka mengkritik pengajar-pengajar palsu dan membongkar kesesatan mereka, baik dari segi pengajaran maupun dari sudut moralitas. Sungguh mereka menjalankan amanat rasuli untuk menguji roh, dan begitu hebatnya semua pekerjaan-pekerjaan itu mereka lakukan dengan baik di tengah-tengah kehidupan selagi masih di tengah dunia ini. Tuhan sendiri memuji jemaat Efesus. Aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu maupun kekuatanmu, kata Tuhan Yesus dalam Wahyu 2 ayat 2. Jika keadaannya demikian mengagumkan, mengapa Kristus mencela mereka? Karena menurut Kristus mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Menarik, kasih yang semula ini. Kelima pujian tersebut di atas yang tadi sudah diuraikan ternyata dilakukan bukan karena cinta kasih kepada Tuhan, tetapi semata-mata hanya menjalankan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keseriusan teguran ini diperkuat dengan komentar bahwa hal meninggalkan kasih yang semula merupakan kejatuhan yang sangat dalam, serta seruan bertobat yang dibarengi dengan nubuatan hukuman bagi penolakan untuk bertobat. Dia yang memiliki otoritas mutlak atas gereja sekaligus sangat menaruh perhatian terhadapnya, memang tidak main-main. Meninggalkan kasih mula-mula atau kasih menjadi dingin, ini sebutan Tuhan Yesus dalam Injil
Matius bukan menunjuk pada lunturnya kasih kepada Tuhan. Mereka masih tekun melayani, mempertahankan kebenaran Injil, bahkan menderita aniaya sebagai rutinitas dan bukan kecintaan mereka kepada Tuhan. Juga sering kali kecintaan kepada kebenaran melunturkan kasih kepada sesama dan memandangnya dari segi benar salah semata. Suasana persekutuan yang pada mulanya begitu indah kini berubah menjadi suasana dingin dan kaku yang setiap saat bisa meletus dalam silang sengketa yang mengarah pada perpecahan. Jika boleh kita ringkaskan bahwa mereka aktif melakukan hal-hal yang sesuai dengan tatanan biasa dalam pelayanan, rutinitas yang lain, mereka tetap lakukan dengan baik, tetapi tidak digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Padahal inilah hakikat kasih dari Tuhan, dan itulah yang disebut dengan kasih semula atau kasih mula-mula. Mereka tinggalkan itu sekarang, saudara. Menurut jemaat Efesus, mereka telah menjalani segala tuntutan kewajiban dan tugas mereka sebagai umat Tuhan. Mungkin bagi mereka itu sudah memuaskan Tuhan, tetapi mereka melupakan hal yang sangat esensial dari tuntutan Tuhan tersebut. Sebenarnya, jika mereka mengikuti alur atau koridor yang Tuhan tetapkan bagi umat percaya, maka segala kewajiban dan tugas itu baru lengkap sempurna jika didasari oleh cinta kasih Tuhan. Dan ini yang perlu diamalkan atau dilakukan, dihayati dalam kehidupan baik dengan sesama, apalagi dalam rumah tangga. Artinya, antara cinta kasih, tindakan yang benar, dan kesetiaan pada pengajaran yang benar harus berjalan seimbang dan harmoni dalam kehidupan umat Allah. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, berjerih lelah, bertekun, tetap dalam pengajaran, sabar menderita bagi Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan cinta kasih Tuhan yang mula-mula dalam kehidupan kita, dan juga cinta kasih kita kepada sesama orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami akan kasih mula-mula dalam persekutuan jemaat, dan tentunya juga dalam persekutuan rumah tangga, di mana kami mengenal Engkau dan berinteraksi baik dengan sesama keluarga. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kiranya kami makin diteguhkan mengembangkan pelayanan di jemaat, dalam keluarga di mana kami berada. Berkati kami pada malam hari dan lindungi Tuhan dalam istirahat malam kami, dan berikanlah energi yang baru bagi kami untuk boleh bekerja dengan baik esok hari. Tuhan, saudara-saudara kami yang letih, bahkan ada yang mungkin sakit, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka dan pengharapan, sehingga mereka Tuhan benar-benar ada sukacita menanti kesembuhan daripada. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.